Acara berikutnya ini ada sedikit usul nih untuk Pak Dekan dari teman-teman alumni. Banyak yang ingin kuliah di S2 PAUD. Apakah di PT IKI ada sudah membuat program S2 PAUD-nya? Termasuk saya Pak Dekan, saya juga sudah melanjutkan S2, namun prodinya adalah manajemen pendidikan, tidak khusus ke PAUD, karena di satu institut perguruan tinggi swasta ada program beasiswa COVID. Nah, karena itu saya ikut program tersebut. Terima kasih Pak Dekan. Baik. Wah, hebat ya. Baik, kita lanjutkan sebelum acara inti kita, yaitu webinar peningkatan kualitas guru PAUD. Kita akan buka door prize lagi ya, Bun. Tadi sudah 3 nama pertama. Sekarang kita akan buka lagi door prize-nya yang dengan 6 nama nih Bun. Wah, lebih banyak. Biar nambah semangat, biar imunnya makin meningkat ya Bunda, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sesi pertama, door prize akan dipandu oleh Bunda kita yang cantik, Bunda kita tercinta, Bunda Ria Supatmi SPDI. Kepada Bunda Ria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tetap semuanya. Sebelum saya buka door prize, saya nambah pantun ya, boleh ya? Oh, boleh Bunda. Nanti kalau Bunda bilang itu ya, walaupun jelek. Iya, baik. Aura kasih makan buah. Cakep. Pok Yuni makan kue nih. Terima kasih kepada para pemirsa. Tetaplah Cakep. channel Zoom ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Cakep. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bu Emi. Semangat. Pada pagi hari ini akan kita buka voucher pendidikan. Wah, banyak loh pemirsa. Vouchernya ada 20 voucher. Siapa ya yang hari ini akan beruntung ya? Ya, siapa yang mau beruntung? Insya Allah semuanya beruntung. Nah, voucher pendidikan ini berlaku untuk pemirsa atau peserta yang belum kuliah atau yang mau kuliah. Nah, voucher tersebut bernilai 5.000 rupiah. Ya, voucher ini berlaku untuk mahasiswa yang akan mendaftar di prodi tahun ini. Ya, supaya teman-teman siapa yang beruntung pada hari ini, yuk masih pagi, yuk kita boleh nggak biar nggak dulu jenuh, yuk tangannya senam tangan dulu biar semangat. Yuk tangannya yuk siapa yang beruntung ya, beruntung alhamdulillah. Baiklah, lanjut. Kali ini voucher pendidikan yang akan saya menyebutnya diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Nah, voucher pendidikan ini akan diambil 6 yang akan mengambilnya yaitu Bapak dosen kita, Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik, dipersilakan. Iya, saya ambil ya. Nih, maaf ya. Pak, suaranya kayaknya kurang denger deh. Iya, suaranya saya lagi nggak ada. Iya, suaranya menghilang, Bapak. Suara saya lagi nggak ada. Suaranya menghilang. Iya. Sorry ya. Ya. Izin Pak, suaranya masih menghilang. Nanti pesertanya tidak dengar. Ya. Kedengeran? Belum Pak. Belum Pak, belum. Dengar Pak. Ya. Baik, saya ambil 6 ya. Iya Pak.
Belum ada, Belum Pak. Pak, belum Pak. Izin Pak. Sudah ada suaranya Belum di ada saya. suaranya, Pak, maaf. Sudah ada suara. Sayang sudah ada. Nih. Sepertinya teman-teman yang di sana belum terdengar, tapi kalau kami yang di luar dengar. Ya, kami sudah ada. Kedengeran Pak, kedengeran. Baik, kita tunggu ya. Siapa yang beruntung pada kesempatan pagi hari ini? Ya, Jadi- sudah 6 saya ambil, Oke. Udah siap mau saya bacakan? Siap, Pak. Nah, tolong admin. Sangat siap Pak. Ya, di catat ya. Yang pertama, untuk nama Soleha Megawati. Soleha Megawati. Soleha Megawati. Alhamdulillah. Ya, Soleha Megawati. Ternyata anaknya Bu Mega dari sini. Dengarkan nih. Nah, Soleha Megawati ya. Sudah dicatat aja dulu sama admin, catat ya. Nanti dihubungi Soleha Megawatinya ya. Soleha Megawati. Saya jadi deg-degan nih. Berikutnya. Siapa ya yang deg-degan? Saya, Bu Emi. Ya. Ya, berikutnya saya panggil lagi Pandu Winata. Oh, artis ada di sini, Pandu Winata. Hadir. Ada Pandu Winata? Ada, Pak. Ya, udah catat aja dulu. Catat nanti panggil, dihubungi, Lengkap ya, kan? Pak. Ada artisnya juga. Lanjut Aduh, berikutnya. Pak, aduh. Yunita. Yunita. Ya, siapa yang bernama hari ini Yunita. Yunita? Ada Yunita? Catat aja dulu. Ya, berikutnya siap-siap ya. Ya. Bukan. Jahra Qurratu Aini. Jahra Qurratu Aini. Jahra Qurratu Jahra Aini. Qurrata Ain. Ya, Jahra Jahra. Qurratu Aini. Catat ya, Jahra Qurratu Aini. Ada tidak ya yang bernama Jahra kali ini? Berikutnya satu lagi Siti Aisyah. Siti Aisyah, tapi tidak mandi di Aisyah. basah ya Pak ya. Siti Aisyah, ya catat dulu ya. Nah ini satu lagi yang keenam. Yang Yang keenam, keenam catat ya. Ita Rosita. Ita Rosita. Ya catat aja dulu nanti dihubungi. Rosita. Ya, oke Ita Rosita. Sudah Oke enam? ya. Sudah 6 ya. Silakan sudah Beni enam. dilanjutkan. Baik para pemirsa Zoom di mana berada, saya izinkan voucher tersebut tidak bisa diuangkan ya teman-teman ya. Voucher tersebut hanya untuk bisa mendaftarkan diri untuk berkuliah di PIAUD, ya program PIAUD PT IKI, dan tidak boleh direkomendasikan institut yang MOU dengan PIAUD. Misalkan contohnya sudah terdaftar dari Pokja atau terdaftar dari Himpaudi. MOU itu namanya sudah tersebut situ, tidak bisa mendapatkan voucher. Nah, voucher tersebut berlaku sampai tanggal 15 Agustus 2021. Nah, Cikgu nambah pantun lagi nih sebelum Cikgu menghilang atau pamit ya. Di sini gunung, di sana gunung. Ya. Anaknya Porah ya, namanya Ciuni. Daripada bingung, marilah kuliah di PT IKI. Bunda Emi kami dulu, nanti akan banyak voucher-voucher yang lain setelah sesi berikutnya. Terima kasih semuanya, semangat selalu dan tentu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat buat yang sudah mendapatkan voucher untuk mendaftar di PIAUD PTIK di Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Emi sudah memandunya sungguh luar biasa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita ikuti
webinar pada hari ini di sesi pertama dengan tema pembelajaran abad 21 anak usia dini yang akan dipaparkan oleh Bunda Hajah Dedeh Mardiah MPD. Ya, beliau adalah salah satu dosen Prodi PIAUD di PT IKI Jakarta. Untuk memandu webinarnya ini, kami persilakan sebagai moderator adalah Bunda Wahyuni MPD. Pada Bunda Wahyuni MPD dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak? Bunda. Terdengar ya, baik. Terima kasih kepada MC yang sudah Dengar, memberikan waktu kepada saya. Kali ini saya akan memoderatori Ibu Dedeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya yang ada di webinar ini. Ya, alhamdulillah. Gitu. Baik, saya akan memulai saja untuk sesi ini, yaitu di sesi pertama kita akan langsung kepada pemateri, yaitu Ibu Hajah Dedeh Mardiah MPD. Beliau adalah dosen PT IKI, juga praktisi pendidikan dan juga menjadi narasumber di berbagai webinar. Ya Bu Dedeh ya. Apa kabar Bu Dedeh? Baik, alhamdulillah bisa hadir di Yuni. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kali ini karena memang kita sudah berada di era abad 21, Bu Dede akan membersamai kita sampai nanti di sesi pertama selesai, yaitu pembelajaran abad 21 pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Dede sampaikan, sharingnya bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan di lembaga kita masing-masing. Baik, kepada Bu Dede, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni, sahabatku dan guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, mohon maaf panitia, untuk yang bersuara bisa di mute dulu. masih ada suara ya Bu? Udah nggak ada suara lagi Bu Yuni? Sudah? Oh iya, mohon maaf sebentar. Yang terhormatnya Mohon sebentar Bu Yuni. Ya, baik. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Baitur Rahman MA selaku Dekan Fakultas PT IKI Fakultas Tarbiyah PT IKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Taufik Hidayah MPD selaku Koordinator Prodi PIAUD. Yang kami hormati teman kami selaku narasumber, sahabat saya Miss Hiday atau Hidayatin Nur Rahmah SPSI. Yang kami hormati Ketua Panitia yaitu Bu Yuni MPD. Yang kami hormati Bunda Lubna SPDI selaku Ketua Alumni. Dan yang kami muliakan Ustadz Haji Mahmudin MPD beserta para Ustadz dan Ustadzah PT IKI Jakarta. Yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, serta yang kami hormati dan saya sayangi dan saya banggakan seluruh mahasiswa PT IKI Jakarta, baik itu alumni maupun mahasiswa yang masih berjalan. Baik teman-temanku sekalian, salam sehat, salam semangat dan salam bahagia selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan inilah yang dinanti-nanti kita, yaitu adalah sehat, dan mudah-mudahan
kita semuanya bisa mematuhi pemerintah yaitu dalam rangka PPKM ya. Dan mudah-mudahan itu semuanya yang kita lakukan ini dapat membuat corona ataupun pandemi cepat pergi ya Bu ya dari Indonesia maupun dari seluruh dunia ini. Dan walaupun ada pun mudah-mudahan kita semuanya mempunyai iman dan imun yang kuat sehingga kita bisa damai, bisa nyaman di tempat, di kondisi yang tidak nyaman ini. Gitu ya Bu ya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semuanya dan mudah-mudahan syafaat itu sampai di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para teman-temanku semuanya, para ustadz dan ustadzah, saya mohon maaf Ustadz Mahmudin, Ustadz Baiti Rohman dan Bapak Taufik. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya sehingga saya bisa berkumpul kembali di PTIK yang saya sayangi ini. Jujur saya ini adalah sangat senang sekali dan sangat bahagia pada waktu Pak Taufik menghubungi saya gitu kan sebelum bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan PTIK ini selalu tambah berkah dan tambah maju. Dan berikut mudah-mudahan seluruh alumni mahasiswa PTIK ini mudah-mudahan bisa diharapkan sesuai dengan Bapak Dekan tadi yaitu menjadi pendidik yang hebat, pendidik yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa nanti expert yaitu menjadi seorang ahli, bukan hanya seorang pendidik saja tapi bagaimana mahasiswa PTIK itu bisa menjadi seorang peneliti, bisa menjadi seorang ahli, bahkan bisa menjadi konsultan pendidikan di mana-mana dan mudah-mudahan bisa menjadi narasumber dan mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi seorang menteri pendidikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, tadi Pak Baiti sudah panjang lebar menceritakan bahwa kita itu harus konsen terhadap pendidikan anak usia dini. Karena pendidikan anak usia dini adalah sebagai pondasi awal. Pondasi awal di mana pada saat kita kuliah ataupun teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah tentang perkembangan anak, bahwa anak usia dini itu ada dalam masa-masa golden age. Nah, apa itu golden age? Masa-masa keemasan. Nah, jadi kalau emas sekarang harganya berapa, Bu? Berapa ya? Siapa yang sering beli emas ini? 900 sampai 1 Emas juta itu Bu adalah Dede. sekarang harga yang paling mahal dan barang yang paling mewah. Dan oleh karena itu masa emas ini tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai. Itu luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya ini di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, saya di sini mendapatkan kesempatan untuk memberikan tema tentang pendidikan pembelajaran abad 21. Oh, mohon maaf Bu Yuni, ini ini ya yang saya berikan ya? Ya. Oh, Pembelajaran mohon maaf, abad 21. nanti saya ada tambahan mungkin Bu. Nanti saya izin share screen saya baik. sendiri aja. Ya, baik Bu Dede. Ya, terima kasih Bu Yuni. Saya ini mau ngedongeng dulu sebelum ibu-ibu fokus kepada PowerPoint-nya, ya. Jadi saya akan buka mindset ibu-ibu semuanya, para sahabat saya semuanya. Karena kenapa kita sudah berada di tahun kedua, ya, atau paling tepatnya setahun setengah kita berada di masa pandemi ini. Hingga segala sesuatunya itu serba penuh tantangan. Saya bilang penuh tantangan, bukan kekurangan. Kenapa? Karena kita semuanya tadi harus berpikir positif, ya. Dan satu kunci kita harus damai dengan kondisi yang tidak nyaman. Harus nyaman dalam kondisi apapun. Dan kita tadi disebut oleh Pak Baiti bahwa seorang pendidik PAUD adalah pendidik yang utama. Karena kalau pendidikan PAUD ini tidak berhasil, dan di SD, di SMP maupun di SMA mustahil itu akan kuat pondasinya. Oleh karena itu, bersyukur kita sebagai guru PAUD ini diberikan kesempatan, diberikan oleh Allah langsung yang memberi ijazahnya ini. Bukan Pak Baiti yang memberikan ijazah, tapi Allah. Banyak orang yang ingin menjadi guru, tapi dia tidak bisa jadi guru. Banyak orang yang pintar, tapi dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru.
Jadi guru ini adalah luar biasa. Al ulama warasatul anbiya. Kita ini adalah penerus para ulama. Kita bukan ulama, kita bukan kiai, kita bukan ustadz, tapi kita adalah penerus. Oleh karena itu, kalau kita diberikan cobaan sedikit apapun cobaan itu, baik cobaan alam maupun cobaan yang datang dari orang tua atau apa, kita harus kuat. Kita adalah guru PAUD yang hebat dan luar biasa. Dan kita di sini tentunya akan memberikan pelayanan. Guru PAUD itu adalah melayani. Kita adalah sebagai pelayan Allah. Kita adalah sebagai pelayan Allah, bukan pelayan manusia. Jadi kalau misalnya ibu-ibu melihat anak-anak itu, lihat itu adalah hamba Allah. Jangan ibu melihat orang tuanya siapa. Ah, dia mah nggak suka ngasih apa-apa sama saya, bodoh amat gitu kan. Jangan. Lihat itu adalah hamba Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi guru PAUD, timbulkan rasa kasih sayang kita. Sebelum kita memberikan rasa kasih sayang itu kepada anak-anak, kepada orang lain, harus ada rasa kasih sayang itu pada diri kita dulu. Contoh ya, ibu-ibu ingin bersodakoh. Kira-kira ibu ingin memberikan amal melalui apa kalau amal, Bu? Uang ya? Nah, melalui uang. Kalau misalnya ibu nggak punya uang, apakah ibu bisa bersedekah dengan uang? Boleh dijawab, di-unmute semuanya ya? Boleh. Dia membuka, Nggak silakan. apa-apa, biar kita interaktif ya. Apakah ibu bisa bersedekah kalau ibu tidak punya uang? Tidak. Bisa Bun, bisa Bun. Bisa, Bun. Tadi Bun. yang dikatakan oleh Bapak dekan kita bahwa seorang guru PAUD itu harus mempunyai karakter. Pendidikan di abad 21 dan yang sebelumnya adalah terutama akhlakul karimah. Ya kan? Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk pinterin orang. Bukan untuk pinterin umatnya, tapi untuk memberikan suri tauladan akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai guru PAUD, nanti kan ibu-ibu di hari Senin mau ngajar nih. Ceria wajahnya seperti Bu Dedeh ini. Kanan 2, kiri 2, dan senyum 2 detik saja. Nah, ibu jangan bayangkan PPKM lagi gitu kan ya. Jangan, itu jadikan tantangan buat kita. Justru kita kalau mengajar melalui online, kita akan lebih enak. Ibu kalau ngajar di kelas itu bisa jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tapi kalau kita online, saya dengan Bu Yuni jaraknya 30 meter, 30 cm. 30 Kalau 30 meter nggak kedengeran ya? Iya. Nah, kita bisa melihat anak-anak, nih anak-anak sudah mandi atau belum, ada nggak mamahnya, ataukah keadaan kesehatannya baik atau tidak, kita bisa lebih enak. Dan itu akan lebih sehat. Baik, kita kembali lagi. Nah, itu juga begitu juga tadi yang dikatakan oleh Pak Baiti bahwa seorang guru PAUD itu harus mempunyai karakter. Dalam pendidikan abad 21 ini bukan hanya pinter, terutama adalah dia bagaimana akhlak karakter yang baik. Jadi kalau misalnya ibu seorang guru PAUD ingin memberikan anak-anak, kalau ibu mengenai KIKD ya, saya biasanya kurikulum saya sangkutin nih, nggak apa-apa. Ini kan semua kata Pak Taufik guru PAUD. Nah, sekalian saya ingetin ya. Jadi nanti ibu dari Senin ada KI, ada KD. Jadi ingat ya Bu Yuni ya. Nah, betul Bu Dede. kalau ibu baca di KD itu ada 46 KD. Ada yang udah pernah baca atau belum? Atau bablas? Insya Allah baca Bu Dede. Baca ya. Nah, itu kalau kita pahami, kalau kita dalami, itu insya Allah ibu luar biasa apa yang akan kita berikan kepada ibu. Tapi bisa tercapaikah itu? Insya Allah bisa tercapai. Kalau ibu katakan, wah saya nggak bisa tercapai, ya nggak bisa. Karena ibu sudah mematahkan semangat dan doa ibu. Jadi kembali lagi, di mana di KIKD itu ada kerjasama, ada sabar, ya kan? Ya. Bener nggak? Ada tanggung jawab, ada mandiri, ada jujur. Nah itu semuanya harus dimiliki oleh guru PAUD. Ibu pengen ngajarkan anak sabar, ibu ingin mengajarkan anak ngantri, tapi kita nggak punya rasa sabar.
kita nggak punya rasa ngantri. Bisa nggak ibu mengajarkan kepada anak kayak gitu? Tidak. Oleh karena itu di guru PAUD ini adalah kita sebagai artis, Bu. Benar apa benar? Betul, Bun. Nah, katanya Bu Setuju. Roma, aku harus makannya tangan kanan dan nggak boleh disuapin. Ah, udah ada sini mama suapin biar nggak berantakan. Aku nggak mau. Karena Bu Roma ngajarin aku seperti itu. Artis bukan? Artis. Ah, artis yang luar biasa dunia akhir. Ya. Jadi itu ya Ibu. Kalau Ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anak, ramah, senyum, Ibu harus punya ramah dan senyum dulu. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bu Dede sangat bahagia sekali bertemu dengan anak-anak. Wah, itu anak-anak yang tadinya ngantuk jadi apa? Segar. Itu dia. Nah, sekarang anak Ibu akan menghadapi masa-masa anak-anak yang zamannya zaman generasi alfa. Siapa yang tahu generasi alfa? Nanti kita akan bahas siapa sih Bu Dede generasi alfa. Tapi sebelum itu semuanya, saya akan memberitahukan kepada ibu-ibu. Menurut ilmu ataupun teori neuroscience, itu bahwa anak yang lahir itu mempunyai 100 miliar sel otak. Berapa Bu? 100 miliar sel Biar otak. sel otak. Subhanallah. Makanya saya bingung sama ibu-ibu ataupun orang-orang. Saya mah lahir nggak punya duit. Padahal Allah udah jelas-jelas tanpa sepengetahuan orang tuanya sudah memberikan 100 miliar. Dan ini otak yang nggak dijual dimanapun. Makanya itulah manusia ada kalanya tidak bersyukur. Nah sekarang ibu baru tahu ya. 100 miliar neuron sel otak. Dan satu sel neuron otak itu adalah secanggih komputer di zamannya. Nah, nanti saya akan bahas nih Bu, generasi apa saja, kita termasuk generasi apa. Nah, itu akan kita bahas. Ibu banyak yang mengatakan, Bu, anak saya lebih canggih HP-nya. Anak saya itu belum apa-apa, udah pintar, nggak usah diajarin. Betul. Karena dia lahir di zaman abad 4.0. 4.0. Ya Bu ya, yang dimana dulu waktu zaman saya, zaman Bu Yuni itu kalau orang menelepon, dulu mungkin lahir mah belum ada pager ya, baru telepon yang gede gitu. Setelah kita di tahun 90-an, apa Bu Yuni? Ada pager ya. Iya. Kita kalau nilus pesan itu ke suami melalui operator dulu gitu. Siapa di sini yang mengalami? Ustadz Mahmudin Saya udah mengalami. ya. Jadul banget ya. Pak Dekan juga udah tentu. Nah itu dia. Sekarang udah apa Bu? Nggak usah. Sekarang fake udah terlindas. Nggak usah pakai kertas lagi, pakai SMS, pakai WA. Udah langsung soft file itu ada semuanya. Oleh karena itu kita ini dituntut zaman teknologi ini. Memang secara tidak langsung masa pandemi ini membuat kita pinter. Iya apa enggak? Iya. Iya Pak ya? Iya. Oh, Apa contohnya ibu-ibu? Ibu-ibu yang tadi nggak bisa bikin video sekarang udah canggih. Bener apa bener? betul. Betul. Nah, Nah itu dia ini orangnya. positifnya. Jadi kalau orang yang bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ibu adalah orang bersyukur karena ibu ya Allah saya rela menerima pandemi ini. Mudah-mudahan saya guru-guru saya sehat dan mudah-mudahan engkau berikan ilmu yang Ini gede luar biasa orangnya. kepada saya. Yang tadi doa Pak Kiai Mahmudin itu luar biasa banget. Nah ini Iya, doa yang diijabah ini. Yang ngajar-ngajar sama Misalnya saya. guru itu tidak akan menggunakan video, akan ditinggalin anak nggak Bu? Tinggalkan Bun. Nonton ceramah gitu kan? Tinggalkan. Nah, makanya sekarang banyak Bu guru-guru yang udah canggih bikin iklan. Wah, nggak bisa iklan tentang RATK pakai video. Bener apa nggak Bu? Betul. Instagram, Telegram. Kalau kita nggak mengikuti itu semuanya, TK kita akan dikenal nggak Bu? Tidak. Tidak terlupakan. Terlupakan. Karena sekarang ada zaman teknologi, zaman yang canggih. Nah itu dia ibu-ibu ya. Jadi ini ibu saya bawa mindset dulu. Jadi siapa seorang anak itu? Jadi nanti ibu pada hari Senin makanya bahagia banget nih Pak Taufik mengadakan seminar tentang ini. Jadi untuk menambah iman dan pengetahuan kita dan pengalaman kita untuk memberikan anak-anak yang terbaik.
ya. Nah, jadi saya ulang, anak yang lahir itu adalah 100 miliar dan 1 miliar itu adalah secanggih Canggih komputer. laptop, komputer di zamannya. Ya, baik teman-teman sekalian, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Udah saya siapkan semuanya. Mudah-mudahan ini nggak keliru. Ya, ini yang buat PT IKI bukan ya? Nah ini dia. Sudah terlihat Bu Yuni? Belum Bu Dede. Oh belum? Belum. Oh, Oh, sudah. ah, udah ya. Sudah. Saya lagi. Hilang lagi. Baik, saya Tadi udah- belum. Sekarang sudah. belum kelihatan. Baik. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Bu Dede. Bu Dede cantik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nah, Siapa? Ibu sekalian, ini kayaknya banyak mahasiswa saya juga nih ya. Iya Bu Dede. Udah kangen dengan senyumannya Bu Dede gitu ya. Iya. Wah, Bu Dede kalau ngajar tegas, tapi bisa jadi anak pintar, ya Bu ya. Amin. Nah, kalau nggak gitu nanti mahasiswa asal-asalan, bener nggak Bu? Ya. Betul Bu Dede. Iya tuh, udah jadi kepala sekolah, ya. Udah jadi ketua yayasan, wah luar biasa. Itu doa para ustadz dan ustadzah PT Amin. ya. Karena keberkahan itu akan ada menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Baik anak-anakku lagi. Baik, sahabatku Anggap semua. aja anak-anak, Bun. Ya, emang anak-anak saya ya semuanya ya. Kita santai aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti ada waktu dari Bu Yuni, ya. Baik, ini menurut Ali bin Abi Thalib adalah ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zaman. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, ini permasalahannya, ibu-ibu sekalian, perlukah pendidikan PAUD itu menggunakan kita zaman yang sesungguhnya ini gitu loh Bu? Kita kan dulu ibaratnya mohon maaf ya. Waktu zaman SD kita tuh Bu, kita ditanya, kita banyak nanya nih murid. Bu, menurut aku sih ini loh Bu, bukan kayak gitu yang Bu bilangin. Kira-kira gurunya seneng apa enggak Bu? Dede jangan banyak ngomong mulu, dengerin Bapak ngomong gitu kan. Rasain nggak Bu? Rasain. Tapi kalau sekarang enggak Bu. Dalam pembelajaran saintifik ya Bu ya. Nah, saya nyerempet biar nanti Ibu dari Senin udah paham tuh tentang kurikulum walaupun saya pembelajaran abad 21. Nah, di dalam Di dalam dari sampai mana ya tuh tadinya? Pembelajaran saintifik. Di dalam pendekatan saintifik itu adalah satu mengamati, kedua adalah menanya. Jadi justru anak yang diam itu harus ditanya. Kalau misalnya ada anak yang banyak tanya, yang banyak bicara, tapi gurunya bilang udah diam jangan banyak ngomong, udah diam. Berarti Ibu adanya di zaman keberapa tuh Bu? Jangan jadul. Ya. Jahiliyah. Justru sekarang itu ada apa? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Ya kan? Dan sekarang ada zaman pembelajaran namanya menggunakan pendekatan STEAM, ya, pendekatan Luspat. Nah, itu dia banyak. Apa Bu Dede STEAM, apa itu Bu Dede Luspat? Panggil saya antaran waktu saya bicara. Ya, kami Sip. sudah Oke. pakai Bun. Sekolah kami Saya sudah nanti mau pakai mendapat Bun. topik kalau saya berhasil ini, ya. Ya. Baik Ibu-ibu sekalian. Nah, ini dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Nah, ini Ibu sekalian. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Jadi Allah itu akan memberikan rahmat untuk siapa, Bu? Untuk guru yang lemah lembut, nggak usah marah-marah kalau anaknya numpain gelas. Oh, alhamdulillah kamu bisa numpain gelas. Apa yang harus dilakukan kalau lantainya basah? Enak nggak Bu? Enak Bun. Enak. Kira-kira Ibu kalau jatuhin toples yang mahal dibeli sama suami, gitu kan Bu? Ibu melihat diri Ibu aja gitu. Nah, pecah, suaminya bilang, alhamdulillah mama bisa mecahin toples.
sehingga nanti ayah bisa beli yang lebih bagus lagi. Seneng apa seneng, Bu? Banget. Ada begitu yang suami, ada enggak? Suami Ada yang gitu. begitu. Ada kali Bu. Nah, makanya sekarang suruh dengerin tuh suaminya, ya. Nah, itu dia ya. Jadi lemah lembut, jadi sama anak juga pengen diberlakukan lemah lembut, Bu. Enggak bedanya dengan kita. Ya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Benar apa benar? Benar. Nah, kita lihat dari sekolah aja, Bu, kita maknai ayat ini. Kalau misalnya ada guru yang kasar, salaman nggak dilihat matanya, nggak jongkok sedikit, gitu kan? Cuek aja. Terus nanyanya juga asal aja, mulutnya maju aja, nggak 2 senti, gitu kan? Atau 2 senti ke kanan aja atau ke kiri aja, gitu kan? Itu senyum apa tuh kalau ke kanan aja ke kiri aja, Bu? Hah? Senyum dompet kering mungkin Bu. Senyum sinis. Nah, ini kan lihat saya nih. Gitu kan? Atau main lagi ke kanan kiri, jangan gitu. Jadi 2 kanan, 2 kiri. Ke kiri. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Nah, sebentar nih. Tentulah karena itu maafkanlah. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu sudah lemah lembut, anak ibu masih ngeleyed. Apa ngeleyed, Bu? Bahasa Iya. Bu Dede. Iya. Iya, masih pokoknya warawiri, namanya nanti kita ibu bisa melihat zaman apa sih ini anaknya kayak begini banget gitu kan. Kalau ibu udah mengetahui perkembangan anak dari usia 0, 1, 2, 3, 4 dan mengetahui generasi apa dia sesungguhnya, ibu akan enak menghadapinya. Makanya sekali lagi tepuk tangan untuk PT IKI yang telah mengadakan ini semuanya. Sehingga bisa menambah pengetahuan ibu-ibu semuanya ya. Kalau mereka sudah lemah lembut dan mereka anak-anak itu tetap aja ngeyel, tetap aja ngeleyet gitu kan. Tetap aja wah pokoknya luar biasa. Maafkan ibu. Maafkan aja udah. Ya Allah. Saya maafkan kesalahan anak-anak saya ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan akhlak yang baik kepada anak-anak saya ya. Ada ibu yang suka begitu nggak kalau lagi kesel doa Bu? Kayaknya semuanya ibu ya. Pada doa ya Bu ya. Gitu. Pada doa apa pada mangkel Bu? Ya Allahnya apa pada gitu Bu. Ibu bilang astagfirullahaladzim. Padahal disebut nama Allah tapi nomutnya digentak. Boleh apa enggak Bu? Anak mecahin gelas atau anak keliling astagfirullahaladzim duduk kagak. Siapa itu yang kayak gitu? Nggak ada ya Bu ya? Kita enggak Bu. Di sini nggak ada Bu Dede. Ada di sini ya, adanya di Zoom. Bisa. Nah itu dia Bu. Jadi kalau ibu katakan kalimat-kalimat Allah itu yang baik. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sini anak Bu Guru. Kira-kira apa sih yang dimauin nak? Kenapa dari tadi kok lari Bu Guru lihat apa sih yang dikejar-kejar? Anak enak gak Bu digitu? Enak Bu. Nah, ya udah sekarang ibu maafkan. Ya, jadi kayak gitu. Saya lanjut lagi. Setelah ibu maafkan, ibu bermusyawarah dengan mereka. Nah, kira-kira nih apa sih yang mau dilakukan? Nak? Kira-kira pembelajaran ini tadi nyusun balok nggak mau, menggunting tidak mau, mewarnai nggak mau. Kira-kira apa sih yang Ananda Budi mau? Nak, musyawarah nggak Bu? Musyawarah. Boleh nggak sama anak kayak gitu? Harus Bu. Nah, cakep. Berarti saya nggak usah lanjutin lagi kalau gitu. Iya. Bener semua. Nah ini ibu-ibu sekalian berlaku dalam rumah tangga kita. Berlaku pada keluarga kita. Nah, sekarang bukan Bunda Dede tapi Mamah Dede yang bicara. Karena ke arah ke keluarga. Kalau ada suami kita, anak kita salah atau bagaimana, kita sudah berlaku lemah lembut. Nah, itu nanti ibu bukan bicara masalah otak laki, otak perempuan, Bu. Otak suami, kenapa sih suami kita kalau kita SMS panjang lebar? Jawabnya singkat. Apa yang dijawab, Bu? Iya. Singkat Bu. Boro-boro O sama K, oke. Oke doang. Kalau enggak ikon, Jempol Bu. Jempol. ibu nggak boleh marah. Nah itu nanti lagi, kalau ibu mau lagi manggil saya lagi, ya.
Soalnya nanti nggak keburu ini ya. Iya, betul. Nah, nanti ibu berlaku lemah lembut kepada suami, walaupun suami kita kasar atau seperti apa, lemah lembut. Proses semuanya. Lalu setelah itu maafkanlah dan musyawarah. Bang, kira-kira apa sih yang abang mau? Kok dari tadi kayaknya marah terus Umi lihat. Nah, itu nanti lagi deh usia Mama Dede ya. Pokoknya tadi udah tentang anak, itu dia ya Bu ya. Nah, jadi satu apa Bu tadi? Tadi saya mengingat aja, tadi Bapak padekan kita lihat karakter. Nah, ini dia, saya buru-buru cari ayatnya. Satu lemah lembut, yang kedua maafkan, yang ketiga musyawarah sama anak. musyawarah. Begitu juga dengan kepala sekolah ke guru dengan kepala sekolah. Kenapa sih ini guru? Saya udah lemah lembut, saya udah maafin, kagak berubah-berubah ini. RPPH nggak pernah dibuat, RPPM nggak pernah dibuat, gitu ya Bu ya. Ini maaf Bu, maaf, ini mah guru saya bukan ibu ya, guru saya ini mah. Nah, bagaimana? Ibu ngajak musyawarah. Ibu, Bu Neneng sini deh Bu Neneng. Kok saya perhatikan guru-guru yang lain bukan RPPM, RPPH. Apakah ibu buat? Enggak Bu. Kenapa ibu bisa nggak buat? Ini Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Enak gak Bu guru digituin Bu? Bu, enak gak guru digituin? Jangan sampai ibu unjas. Sebenarnya enak nggak enak Bu Dede? Nah, enak. Jadi, oh iya, apa ya Bu? Nah, jadi saya ini Insya Allah. Aduh, mohon maaf. Tolong Nitya di mute dulu. Itu ada suara. Yang selanjutnya. Nah Ibu, tokoh pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Betul ya Bu ya? Ibu kalau ngajar ada nggak manfaat untuk diri Ibu sendiri? Ada Bu. Tentunya ada kan? Sangat, Kalau Ibu ngajar, sangat Ibu banyak. kenapa mau ngajar? Saya mah disuruh orang tua saya guru, ya udah saya guru aja. Manfaatnya untuk dirinya sendiri Bu? Tidak. Bisa nggak dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Tidak. Bisa. Tadi ingat yang kita sodakoh pakai uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa sodakoh. Begitu juga dengan sabar, ya Bu ya, dengan ilmu, ya. Kita memberikan ilmu kepada anak, kita harus punya ilmu dulu, gitu. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Itu dia Bu. Jadi seorang guru harus Bahagia. harus bahagia. Ya, sekarang saya mau yel dulu nih, udah setengah jam kita berlalu ya. Mahasiswa PTIKI hebat, selalu bahagia. Nah, Oke. bisa Ibu? Ya semangat teman-teman semua. Ya. Mahasiswa PTIKI Hebat, selalu bahagia. Ya. Kampus PTIKI tambah berkah. Ya, sekali lagi. Kampus PTIKI Tambah berkah. Berkah. Nah, ya, baik. Amin ya Allah. Nah, ini Bu. Amin. Ya, perubahan era revolusi industri diawali, ya saya langsung aja. Nah, yang pertama kita ya Bu ya, dulu di zaman 1.0 kita hanya menggunakan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Di zaman abad ke-17 sampai 18 dimulai dengan revolusi industri, mulai hadirnya pabrik-pabrik, penemuan tenaga uap, ya Bu ya, mulai adanya mobil. Ya, walaupun mobilnya mobil sederhana gitu kan. Nah, di abad ketiga adalah pada sekitar pertengahan abad ke-18. Nah, itu sudah mulai tenaga listrik, hadirnya produksi mobil dan revolusi industri. Dan di zaman 4.0 tahun adalah sudah mulai proyeksi yang teknologi yang serba modern ini. Ya, ditandai dengan robot. Nanti Ibu jadi sekarang aja Ibu udah enak ya Bu ya. Nyetel TV nggak perlu lagi cekrek gitu kan, pakai remote gitu kan. Nanti Ibu kalau misalnya bisa jadi mau sikat gigi juga mungkin udah ada alat sikat giginya, jadi Ibu tinggal nyengir aja gitu kan. Itu teknologi nggak Bu? Teknologi Bu Teknologi Dede. nggak Bu? Nah, mau Ibu kayak gitu mau? Enggak mau. Jangan disalahin teknologi buat orang malas, bukan.
buat orang yang membutuhkan. Ya, baik. Nah, selanjutnya mengenal karakter dan gaya belajar. Nah, tadi Ibu sudah tahu tentang PAUD seperti apa, ya. Tentang anak-anak lahir itu ada berapa miliar, KIKD itu diantaranya ada apa saja. Nah, sekarang Ibu mengenal karakter lebih detail lagi, ya. Baik, kira-kira berada di mana kita ya, gitu kan? Ibu di mana, Bu? X, Y atau Z? Atau baby boomer? Ada di sini yang baby boomer, Bu. Yuk kita lihat. Deng deng. Nah, Bu Yuni, slide Ya. saya jelas nggak sih, Bu? Jelas ya? Jelas Nah, Bu saya Dede. nggak perlu dikasih lagi ya. Ya. Nah ini Bu. Ibu silakan. Bu Yuni kira-kira berada di generasi apa nih Bu Yuni? Saya. Karena saya sih maunya yang terkini deh Bu Dede. Nah, dari baby boomer ini adalah usianya sekarang 52 sampai 70. Siapa nih yang 52 sampai 70 dapat door prize ini Bu Yuni kalau ada nih? Saya Bu Dede. Oh Bu Yuni 52. Belum, saya 50 maaf. Oh 50. Berarti Bu Yuni masih di Generation X. 37 sampai 51. Dikit lagi Bu Yuni akan mencapai 51 Bu Yuni ya. Nanti Seperti di generasi Y itu adalah usia 22 sampai 36. Ini kayaknya mahasiswa kita di sini ya. Betul. Iya. Ibu-ibu di generasi apa Bu? Kira-kira Bu Yuni sama ibu mahasiswa beda nggak Bu kecanggihannya Bu? Beda, Bun. Beda. Saya juga sama generasi Bu Yuni, beda. Dalam menggunakan HP kita mah lambat gitu kan. Di generasinya lebih cepat. Nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Ada lagi generasi Z. Nah, ada yang Z nggak di sini Bu? Generasi Z. Masih ada nggak mahasiswa baru kita? Selamat datang mahasiswa baru yang baru bergabung di PT IKI. Ada, Bu. Ada nih. Ada Bu Dede. Tapi kadang-kadang saya bisa juga di generation Z Bu Dede. Z. Oh, Menyesuaikan. Kita menyesuaikan, Bun. menyesuaikan. Tapi ini generasi nggak bisa dirubah-rubah Bu Yani. Iya sih. Ini. Tapi kalau misalnya kita sok-sokan berlaku ini bisa aja. Ya, selamat datang ya kepada mahasiswa PTIKI. Yakin di PTIKI adalah tempat yang terbaik ya, karena di samping ilmu PAUD-nya luar biasa, Al-Quran, tajwid, murotalnya diajarkan. Tidak seperti kampus yang lain. Karena saya juga lulusan IKI, partnernya PTIKI. Ya, dulu PTIKI nggak ada perempuan, adanya IKI ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah generasi alfa. Nah, ini dia. Tadi Bu Dede menerangkan generasi alfa apa sih? Nah ini dia di bawah usia 7 tahun. Anak-anak kita di bawah usia 7 tahun atau di atas 7 tahun Bu? Di bawah, Di bawah 7 Di tahun. bawah 7 tahun. Berarti generasi alfa. Yuk kita lihat. Apa-apa? Ini sudah ada ininya PowerPoint-nya nanti Bu Yuni bisa share aja ya. Ya baik. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Yang lahirnya 46 sampai 64 ini baby boomer. Ya, ini saya nggak nanya Pak Taufik nih, mungkin Pak Taufik baby boomer ya Pak Taufik ya, tapi tetap canggih Pak Taufik. Pak Taufik kayaknya ada kurang sehat, mudah-mudahan sehat ya. Generasi X adalah 65 sampai 80. Nah ini saya dengan Bu Yuni ya. Ada lagi nggak di sini ibu-ibu? Bu Ida ada nggak di sini Bu Ida nih? Atau MC kita ada nggak? Nah, MC. lalu yang selanjutnya ada generasi milenial. Nah ini Panitia banyak. ibu-ibu ya banyak ya. Yang selanjutnya adalah generasi Z 95 sampai 2010 ya. Dan yang selanjutnya adalah generasi Z ini Bu, itu orang tuanya adalah di generasi X maupun di generasi Y. Ya, betul. Itu kayaknya semangat banget tuh yang ngomong. Anak saya itu Bu Dede. Pengalaman. Jadi kita alhamdulillah udah canggih ya Bu ya. Udah canggih gitu, nggak seperti Pengalaman, Bun. baby boomer juga sebenarnya canggih sih kalau diajarin juga Bu, cuman tidak secanggih yang lahir ini. Ingat, tadi kembali lagi kepada konsep teori neuroscience apa Bu? Satu sel otak secanggih di zamannya. Sejamannya laptop di zamannya. Ya. Jadi zaman dulu kita laptop seapa Ibu ya? Udah ada belum? Ada cuma segede apa gitu ya? Yang tebel Bu Dede. Iya. Baik, nah ini dia. Baby boomer itu terikat dengan aturan. Emang zaman dulu kita penurut, patuh, ya Bu ya, taat, santun. Emang guru takut bener Bu. Diseblet pakai sapu gigi gitu ibarat kata ya Bu ya. Diam. Coba kalau anak sekarang Bu.
Ngelawan nggak? Nah, bukan karena ngelawan, karena memang sudah seperti ini ada perbedaan. Karena memang zaman yang canggih ini, dan oleh karena itu kita tidak mengharapkan menjadi guru yang otoriter, dan juga kita tidak mengharapkan anak yang bebas, tidak. Tetap dia berada dalam akhlakul karimah. Walaupun dia mempunyai jiwa yang apa maksudnya pengen merdeka, pengen bebas, tetap adalah akhlakul karimah tetap dipakai, ya, dengan penyampaian yang santun. Nah, zaman dulu itu adalah textbook, Bu, tergantung pada buku. Nah, sekarang ibu-ibu nih, Bu, ya, kalau misalnya nanti maaf kalau misalnya di TK cuma buku, pulpen, pensil, buku, pensil. Nah, ini ibu berarti di zaman baby boomer, Bu. Masih ada nggak yang selalu nulis calistung aja, masih ada nggak, Bu? Masih Bu Dede, masih Masih. banyak. Ya Pak, aku cuman Bu Yuni doang. Masih. Boleh di unmute. Nah, ini kalau bisa Ibu menggunakan media-media yang menyenangkan anak. Apalagi kan sekarang sudah masih online, Ibu, ya. Gunakanlah alat-alat yang dekat dengan anak. Menghitung sendok, mengklasifikasi sendok. Sendok banyak macamnya nggak, Bu? Banyak. Kan sendok teh. Dari situ anak bisa dapat pengetahuan nggak, Bu? Dapat. Sendok sayur, irus, centong, ya kan? Kenal centong nggak, Bu Yuni? Kenal. Irus itu apa Bu Dede? Irus itu kalau bahasa Cirebon mah sendok sayur. Oh. Ada lagi nih orang Betawi, siapa, Bu? Tesi. Siapa yang kenal Tesi? Tesi. Ada nggak? Kenal, Bu. Apa Tesi? Endok. Ah, cakep tuh berarti Betawinya kental itu. Nah, Tesi itu sendok, Bu. Sendok. Tahu tuh diambil dari yang mana, ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, generasi X. Nah, ini nih, Bu Yuni X ya tadi ya. Iya. Kerja keras. Lihatin aja Bu Yuni jauh-jauh gitu kan. Datang ke PT IKI seminggu 2 kali. Semangat terus. Pantang menyerah walaupun nggak bisa naik motor, naik busway gitu kan. Taat aturan, nggak pernah yang namanya terlambat ngajar gitu kan, kecuali kepepet gitu. Nah, inilah orang-orang yang dulu tuh berbeda dengan kita. Nah, cara belajarnya dengan menghafal. Betul nggak Bu Yuni? Zaman dulu Iya, kita betul. menghafal aja, paham mah kagak gitu kan. Nah, ini ibu-ibu sekalian, saya nyerempet lagi dalam teori pendidikan. Itu menurut taksonomi Bloom itu kognitif itu ada 6, Bu. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan yang paling rendah. Itu adalah mengingat, menghafal. Tingkatan kedua itu adalah memahami. Tingkatan ketiga itu adalah bisa mengaplikasikannya. Jadi kalau misalnya ibu mengajarkan doa, anak-anak tidak hanya menghafal doa, Bu, tapi dia bisa memahami. Apa memahaminya? Pada waktu dia mau makan, dia bisa baca doa. Doanya doa makan. Pada saat dia mau tidur, dia baca doanya tidur. Dia paham. Dan dia paham juga bahwa Allah itu selalu dekat dengan dia. Bahwa dia butuh Allah. Yang ketiga, mengaplikasikannya. Pada saat dia makan, dia baca doa. Masih taksonomi Bloom yang ketiga. Itu kalau kita menurut high order thinking skill, thoughts, ya Bu ya. Nah, ini di TK juga sebenarnya menggunakan itu. Itu masih lot, Bu. Apa yang keempat? Menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, nanti itu Bu ya. Selanjutnya, saya nyerempet aja, ibu-ibu sih sebenarnya pada tahu, saya cuma ngingetin aja ya Bu Yuni ya. Ini kayaknya tawadhu semuanya ini, ya. Baik, Amin. untuk generasi ya ini, nah generasi mahasiswa kita ini ya. Ya. Nah, ramah, suka bergaul, kompak, suka menolong, ya kan? Nah, terus nih kalau kita cara belajarnya seperti apa? Belajar instan, belajar cepat, belajar praktis, tidak suka berlama-lama. Sistemnya sistem apa, Bu? Mahasiswa ada Bu Yuni. SKS ya. Ya, sistem Apa kebut SKS? semalam. Sistem kebut Sistem semalam. kebut semalam. Jadi nanti Bu Yuni nggak boleh marah kalau ada yang kayak begitu. Emang anak kita seperti itu, sistem kebut semalam. Apalagi nanti Ibu dilihat di Z ini, Bu. Sistem kebut semalam. Download dari internet. Ada tugas, download aja dari internet. Makanya nanti ibu-ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, kita sebagai guru PAUD bukan transfer ilmu. Kalau ibu cuma transfer ilmu, ibu akan kalah dengan anak-anak kita. Karena sekarang udah ada YouTube, udah ada apapun di tangan mereka. Oleh karena itu, apa tugas guru adalah motivator.
Nah itu dia, pembelajaran abad 21, guru adalah sebagai motivator, fasilitator, dan sebagai media. Ya, nah ini Bu saya lengkap aja. Nah bagaimana dengan generasi alfa yang akan kita bahas? Nih, Mohon maaf Bu Dede, ya izin waktunya ya. mengingatkan 10 menit lagi. Baik, terima kasih. Akrab dengan sesuatu yang instan. Bu, anak sekarang senengnya nugget apa daging rendang Bu? Nugget. Sesuatu inginnya cepet-cepet ya Bu ya. Mama ini nggak bisa Mama. Sebenarnya itu salah juga, orang tuanya dulunya tuh di generasi ya orang tua yang X sama Y pengennya cepet-cepet, nggak ada penuh kesabaran, jadi anaknya juga otomatis pengennya yang instan. Bisa nggak jadi anak sabar? Bisa. Jadi kalau kita tahu anak-anak pengen dulu, kita berikan pengertian ya, karena ibu sudah tahu pengertian karakter generasi alfa, generasi yang suka bersosialisasi namun kurang suka berbagi. Nah ini agak-agak pelit berarti Bu Yuni ya. Membuat orang tua wajib mengajarkan konsep syukur dan memberi contoh keterlibatan dalam bersosialisasi. Nah, oleh karena itu, guru-guru semuanya ajarkan anak-anak untuk selalu bersyukur, menggunakan kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, bismillah bila dia mau melakukan sesuatu. Nah, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Mudah beradaptasi sehingga terlihat kurang konsisten. Jadi dia beradaptasi jadi sehingga nih anak ini temennya yang mana sih kok semuanya ditemenin. Nah itu ibu perlu tahu juga ya. Tidak menyukai terikat aturan baku. Nah ini generasi alfa. Tapi perlu nggak peraturan dibuat? Perlu. Nah caranya bagaimana? Ibu kan nanti mau ajaran baru nih, anak-anak kita akan buat peraturan tuh kita buat bersama-sama. Kalau dulu kan guru yang buat ya Bu ya, harus gini diapal satu-satu tuh peraturan, padahal mah penetapannya nggak ada gitu kan. Nah itu percuma aja. Ya, yang selanjutnya adalah orang tua harus mengenalkan norma kedisiplinan secara bersahabat dan dicontohkan dalam keseharian, bukan menyuruh ya Bu ya. Teknologi sebagai kebutuhan berdasar, orang tua pun diwajibkan melek teknologi ya. Jadi di sini juga guru-guru harus pintar juga Bu dalam menggunakan HP ini, yaitu menjadi HP cerdas, HP soleh maupun HP soleha. Karena ibu-ibu sekalian juga harus tahu apa sih negatifnya, apa sih positif dari HP ini. Kalau ibu nggak tahu negatif tentang HP ini, kira-kira ibu terjerumus gak? Akan terjerumus kepada hal yang tidak baik. Begitu juga dengan anak-anak. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Nah ini dia. Karakteristik generasi alfa paling terdidik, pahami teknologi. Nah ini langsung aja. Tip mengasuh anak generasi alfa. Orang tua jangan gaptek atau guru ya Bu ya. Dan 2 adalah jangan otoriter. Yang 3 adalah sebelum anak menggunakan gadget, sampaikan manfaat dan mudorotnya. Nah nanti pada awalan Ibu bangkitkan anak-anak, jangan anak-anak maaf ya sekarang zaman PPKM jadi ibu pakai online. Jangan, itu jangan melemahkan. Anak-anak, alhamdulillah walaupun kita tatap maya, Ibu Siti tetap senang kepada anak-anak. Dan Mama, terima kasih Mama yang sudah mendampingi anak-anak. Ibu berikan kebahagiaan kepada orang tua. Ibu hargai dia. Karena nanti paling tidak selama setahun ini orang tua terlibat penuh nggak Bu? Iya. Terlibat penuh ya. Iya. Nah ucapkan terima kasih pada saat awal maupun sudah selesai ya. Karena tanpa orang tua anak PAUD ya Bu ya tidak bisa, karena harus didampingi kecuali anak SMA ataupun kuliah. Lalu yang selanjutnya ada terapkan aturan penggunaan gadget, mengasah emosional anak. Apa emosional anak mengasuh? Ibu-ibu di sekolahnya suka ada Jumat sedekah kita deh Bu ya. Lalu kalau misalnya ada anak yang nangis, timbulkan rasa empati anak, rasa simpati anak. Lalu suri tauladan, berikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Nah ini ibu-ibu sekalian, keterampilan abad 21 setelah kita panjang lebar adalah 4. 1 adalah critical thinking ya, menciptakan anak-anak yang kritis. Yang kritis bukannya mengkritik orang, tapi bagaimana dia ingin mempunyai rasa tahu, menjadikan anak-anak sebagai anak-anak yang pembelajar. Tentunya guru-guru juga harus menjadi guru-guru yang pembelajar. Yang kedua adalah kreatif. Nah tentunya kalau kita ingin memberikan yang kreatif, kita sebagai guru harus kreatif dulu. Jangan lagi-lagi pensil, lagi-lagi buku paket. Ciptakan sesuatu yang indah-indah. Kayak zaman dulu kita Bu Yuni, kalau kita belajar, kalau kita bermain seneng nggak? Nggak ada yang ngatur Bu. Nah itu dia, bawa permainan di luar ke dalam kelas kita. Permainan apa? Banyak.
ya Bu ya, yang kira-kira langsung kepada alam daun, kita kumpulin, kita berhitung, kita klasifikasi dan sebagainya. Lalu adalah komunikasi yang indah kepada anak. Berikan tadi lemah lembut dan berikan maaf kalau dia tidak bisa juga. Dan yang selanjutnya adalah musyawarah. Kunci 3 ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya adalah collaboration, yaitu ini adalah kerjasama yang kuat antar guru, teamwork. Jangan sampai kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti PT IKI kompak, walaupun di mana-mana berada tetap kompak selalu. Dan walaupun saya sudah lama tidak ngajar di PT IKI, sudah 2 tahun, tetap kompak selalu dan tetap bahagia dengan ya. Baik, itu adalah kunci kita. Bisa sebutkan sama-sama ibu-ibu, jadi saya bisa dengar suara ibu yang indah. Satu Ayo, apa tuh. itu? Pendidikan abad ini critical thinking, kreatif, communication, collaboration. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang saya bicarakan tadi. Ya, saya yakin ibu sekalian sejam bersama saya dan nanti sejam bersama Miss Idai tidak akan puas. Kalau ibu puas, ibu akan berhenti belajar. Tapi kalau ibu tidak puas, ibu akan terus mencari, ya. Nah, bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Apa saja? Nah, ini dia. Nilai agama kita terapkan, Bu. Ada doa, ada hadis, ada tahfidz. Akhlakul mulia ini adalah tentu karakter akhlakul karimah. Kompetensi abad ke-21 tadi sudah ya Bu ya. Mengajarkan anak untuk apa lagi Bu? Coba. Critical thinking, collaboration, creativity. Indonesianya berpikir kritis, kreatif, komunikasi yang baik, Kolaborasi. ya, kerjasama antar guru, jangan saling menjatuhkan. Kalau ada teman yang salah, tegur dengan lemah lembut. Kalau nggak bisa juga dikasih apa Bu? Maafkan. Kalau udah dimaafin nggak bisa juga apa Bu? Bermusyawarah. Nah, yang selanjutnya adalah toleransi, ya, jangan saling gontok-gontokan, toleransi. Kalau ibu punya sifat toleransi akan bisa sampai kepada anak-anak kita. Sifat fleksibel, bertindak sebagai warga Indonesia yang baik, warga dunia yang baik. Baik teman-teman sekalian, itu adalah pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya apakah ada tanya jawab atau tidak, saya serahkan kepada Ibu Yuni selaku moderator. Silakan Bu Yuni. Ya. Baik Bu Dede, terima kasih atas pemaparannya. Nah, kita semua tadi sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Dede. Di sini akan dibuka sesi tanya jawab ya Bu Dede. Silakan. Namun karena mengingat waktu, jadi untuk sesi tanya jawab ini akan saya buka untuk 3 sesi penanya. Untuk Bunda, ada Yandanya nggak di sini ya? Ada ya pesertanya mungkin. Untuk Yanda dan Bunda yang ingin bertanya silakan raise hand atau langsung aja ke Bu Dede ya. Boleh. Baik, untuk teman-teman silakan. Saya izin, nggak ditutup dulu ya, biarin aja. Ya. Kayaknya udah paham semua ini. Iya nih. Ayo, Sahabat, silakan bertanya. ya silakan. Itu bandel ya kayak badan raba semua. Padahal ngikutin prosedur muter balik. Bunda Almira, mohon suaranya. Iya, ya silakan. Bunda. Bunda Nur Ajija, silakan Bunda Nur Ajija. Bunda. Ya. Silakan Bunda Nur Ajija untuk. Bunda, saya Nur Aziza, Bunda. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Bunda Wahyuni adalah pendamping saya ketika saya mengikuti diktat. Assalamualaikum Bunda Wahyuni. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya sebenarnya singkat Bunda Dede. Itu tadi yang Bunda terangkan itu sangat luar biasa. Saya jujur, saya juga seorang guru di TK. Kadang-kadang sebagai manusia biasa kita kan juga tidak bisa menghilangkan sifat kita ya Bunda ya, sifat marah. Kita sebagai manusiawi aja. Terus bagaimana Bunda caranya mengkreatkan
ketika kita dalam kondisi tidak stabil, ketika kita lagi mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu bukan dia boleh seperti kamu, tapi dia tidak boleh. Kamu boleh seperti dia, tapi dia tidak boleh seperti kamu, karena waktu itu tidak berjalan mundur. Itu sebuah kata-kata yang pernah saya baca dari Iqbal. Nah, ketika kita menghadapi anak, ya, pengalaman saya pribadi, Bunda, anak itu melakukan kesalahan misalnya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat itu? Karena seorang anak itu tidak mengetahui apakah yang dilakukan itu salah apa benar. Bunda, apa kita harus langsung menegurnya dan kita kasih tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar, ataukah namanya juga anak-anak gitu, kalau melakukan kesalahan sudah wajar. Bagaimana Bunda? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur Azizah. Bunda Dede, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Bunda Dede, suaranya belum di unmute. Mohon maaf Bu Yuni, karena waktu Ya. untuk lebih efisien cukup satu pertanyaan ya. Oh, baik. Ya. Bunda Dede, suaranya masih di unmute. Bunda Dede. Iya, Bunda Ya, Dede sudah. suaranya. Sudah Iya. dengar belum? Iya, sudah. Sudah, Baik. alhamdulillah. Ya, kepencet. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali pertanyaannya dan sangat mendasar sekali, dan ini pasti dialami oleh semua guru PAUD. Saya jawab secara keseluruhan, tidak dari poin per poin ya. Yang tadi saya kenalkan, kenapa anak itu kan bagaimana cara menegur anak yang mendapatkan kesalahan. Sementara anak itu adalah masih kosong. Menurut tabula rasa, itu adalah anak lahir itu dalam kondisi bagaikan kertas putih. Ingat ya Bu ya, itu teori John Locke ya. Bagaikan kertas putih dan dia tidak mengetahui. Dan dia itu sesuai dengan coretan-coretan dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitarnya. Jadi betul Ibu, anak itu masih mumayyiz, masih belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang baik. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh guru? Nah, seorang guru ini kan tahu nih, sudah tahu nih anak, dia tidak tahu apakah itu yang diperbuatan baik atau tidak, dia tidak tahu. Ya kan? Contoh kecilnya aja. Di rumah dia sering gangguin temannya. Misalnya ya, itu tidak ada yang namanya dipantau oleh orang tua ataupun orang tua cuek. Kira-kira di sekolah akan timbul seperti itu nggak Bu? Akan jahilin teman-temannya lagi nggak? Nah, karena dia menganggap itu adalah hal yang biasa, aku nggak pernah kok ditegur oleh orang tuaku. Kalau aku jahilin berarti itu dianggap oleh anak itu adalah baik. Oleh karena itu apa sih Bu Dede kalau misalnya terjadi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus beritahu? Nah, Ibu satu adalah ini kepada sifat marah. Jangan ada rasa sifat marah. Ibu yakin, makanya inilah Bu, seorang guru yang tahu tentang perkembangan anak, seorang guru yang tahu tahap-tahapan anak, dia akan bersempat lemah lembut. Nanti Ibu akan menghadapi di usia 3 tahun, itu adalah masa-masa egosentris. Semuanya milik dia. Nah, ini tidak hanya ke anak didik, tapi kita ke anak kita. Suatu saat anak kita di usia 2-3 tahun egosentris, sering merebut punya adiknya, Ibu jangan marahin. Karena dia tidak tahu, semakin dia marahin, itu yang tadi kita bicara, neuron-neuron sains itu akan terputus. Yang tadinya 100 miliar Allah berikan kepada kita akan terpangkas dengan gentakan-gentakan guru, kemarahan orang tua. Sayang nggak Bu kira-kira kalau otak anak kita terpangkas Bu? Sayang nggak? Allah berikan 100 miliar. Saya yakin anak-anak TK kita itu karena ada marahnya, ada dikasar, ada dibentak oleh orang tua, oleh lingkungan, itu akan terputus sehingga anak-anak akan merasa minder. Nah, ini apa yang kita lakukan? Nah, tadi satu Bu, kuncinya surah Ali Imran tadi. Lemah lembut, kembalikan lagi kepada Al-Qur'an. Ibu lemah lembut. Nah, kalau misalnya dia jahil, contoh Ibu ya, ini untuk semuanya. Kalau misalnya ada teman yang jahil, misalnya Bu Dede jahilin Bu Yuni, jahilin. Nah, Ibu Nur Azizah
bilang, Bu Dede bisa berlaku lebih baik. Ibu jangan bilang, jangan jahilin anaknya, jangan nakal. Nakal aja. Itu berapa kata nakal tuh, Bu? Kira-kira yang melabel nakal itu siapa? Banyak, Bunda. Kira-kira yang melabel nakal itu berapa? 3, Bu. 3. Nah, anak padahal nggak ngomong nakal. Nah, ini juga perlu diperhatikan, Ibu. Jangan sampai nanti amal kita udah capek-capek, dapatnya amal kiri yang lebih banyak, Bu. Nah, itulah makanya seorang itu harus mengetahui tentang keguruan seperti itu. Allah apa kan? Nah, Bu, emang aku kenapa kok aku lebih baik, Bu? Aku kan mukul-mukul Bu Yuni baik. Oh, baik. Sini, Nak, Ibu beritahu. Lemah lembut. Coba, kalau misalnya Ananda Budi, Ibu sayang, Ibu dampingi dengan baik, seneng nggak? Ibu berikan contoh seperti itu. Kalau anak itu masih kayak begitu lagi, proses. Nggak bisa instan, Ibu. Apalagi ibarat kata Ibu punya panci nggak, Bu? Panci baru, kalau dipakai kan suka hitam tuh, Bu. Kalau digosok, cepat nggak hilangnya? Cepat. Tapi kalau panci udah berkarat, ya panci Bu Dede sama panci Bu Yuni. Berkarat, kira-kira susah nggak dihilangin ya, Bu? Sulit. Begitu juga anak. Anak itu jangan sampai sudah berkerak. Dan Ibu harus tahu, oh iya, mungkin di keluarganya dia sangat disayang. Jadi kalau jahilin temannya, dia nggak ditegur apa-apa. Ibu harus maklumin itu. Ya, karena memang setiap anak nanti yang datang ke sekolah kita berbeda-beda karakter, berbeda-beda lingkungan sekitar. Ya, jadi apa yang kita lakukan tetap lemah lembut, kita berikan yang baik-baik. Kalau masih begitu juga maafin, Ibu jangan cuekin anak. Kalau Ibu cuekin anak, ntar nggak dapat surga dari jalan mana aja, Bu. Kalau Ibu nyenengin anak, kata Allah masuk surga dari mana aja Ibu boleh. Ya, lalu yang selanjutnya Ibu musyawarah. Nah, kira-kira boleh tahu nggak? Kok sering sih mukul-mukul ya? Apa sih enaknya? Iya, Bu. Saya enak mukul, Bu, orang di rumah aku juga boleh kok sama ibu aku nggak dilarang. Apa Ibu harus lakukan? Oh, baik. Iya. Apa Ibu lakukan kira-kira Bunda Raziza? Kalau Ibu dapat kunci dari anak seperti itu. Bunda Raziza bisa? Biasanya, ya, Bunda. Biasanya saya ketika anak yang suka mukul itu, saya coba kasih contoh. Nih, Bunda mau apa? Saya mau mukul tangan saya sendiri. Nanti anak itu tanya, sakit nggak Bunda gitu? Sakit. Makanya sesuatu kalau kita mukulnya keras atau ini, itu pasti sakit anak. Bunda, makasih. Ya, baik. Enggak, maksud saya kalau misalnya Ibu sudah menemukan clue-nya nih. Kan tadi musyawarah tuh, ya. Iya, Bu, orang aku di rumah biasa aja sama orang tua aku nggak dilarang kok, Bu. Kira-kira apa Ibu lakukan itu? Oh, berarti ini adalah pendidikan orang tua yang harus diperbaiki. Apa yang Ibu lakukan kira-kira? Ibu udah dapat dari anak. Ibu, mohon maaf, Bu. Saya wali kelasnya Pak Budi. Apakah Ibu bisa datang ke sekolah? Ibu ceritakan apa yang terjadi. Nggak apa-apa, Bu, justru itu adalah masukan daripada orang tua. Oleh karena itu, adakan di sekolah itu adalah parenting, Bu. Jadi nanti walaupun zaman online ini, anak-anak, orang tua sudah tahu tahap perkembangan anak, mereka akan bisa. Tapi sekarang orang tua sikapnya temperamen, benar apa enggak, Bu? Otoriter. Karena kenapa? Karena dia tidak menguasai ilmu PAUD. Kalau Ibu masih bersikap guru sebagai otoriter dan lain sebagainya, Ibu berarti belum mengetahui tentang perkembangan ilmu PAUD. Tapi insya Allah ya Bu ya. Dan tadi bagaimana cara marah gitu kan pada saat Ibu lagi ngajar gitu kan, ingat gitu kan, aduh tadi ada orang yang marahin saya. Itu bagaimana caranya? Nah Ibu, itu Ibu balik kanan aja Bu. Kalau Ibu teringat masa kayak gitu, Ibu kan lagi begini nih, Ibu balik kanan aja. Balik kanan, tarik napas panjang-panjang. Tapi jangan di depan anak murid, Bu, ya. Jangan di depan anak murid. Atau cari kamar mandi gitu kan. Karena dengan itu emosi akan keluar, Bu.
Astagfirullahaladzim, Iya. astagfirullah, tenangkanlah hatiku ya Allah. Ibu dekat dengan Allah. Allah itu akan mengijabah doa kita, Bu. Bukan ibu aja, saya juga sama. Lagi webinar, ingat nih. Aduh, kemarin adik saya marah-marah sama saya. Tapi apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Berdoa, dekatkan diri kita kepada Allah. Allah yang akan membantu semuanya. Ya, tapi itu dia Bu, caranya salah satunya adalah emosi, tarik napas, ibu masuk kamar mandi dulu. Buang. Kalau belum juga 3 kali ibu napas itu. Tapi jangan depan anak ibu ya, bisa anak kabur ntar ya. Ibu juga kan takut walaupun saya kayak begini. Nah itu dia. Lalu itu Bu cara mengatasi marah perlahan-lahan Bu. Proses ya Bu ya. Apalagi kita mohon maaf, yang awalnya kita temperamen marah, temperamen sering kesinggung. Yang penting satu kuncinya ibu sadar. Ya Allah, saya kenapa punya sifat kayak gitu ya Allah. Itu sadar berarti. Tapi kalau ibu nggak sadar, udah susah. Nah ini Ibu Nur Azizah termasuknya, saya yakin Ibu Nur Azizah termasuk tenang. Tapi memang manusiawi, ada kalanya suka ada rasa marah. Nah itu dia ya. Kalau misalnya marah kepada anak, enggak ya Bu ya. Kalau misalnya ibu rasa marah sama anak, gara-gara emaknya tadi ngantri nggak benar gitu kan, kita lagi ngantri dia nyeruduk gitu kan, orang tuanya abaikan. Anggap itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang akan mimpin kita di generasi 20 tahun yang akan datang. Baik, Ibu Nur Azizah, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya, karena saya yakin kita banyak cara untuk mengetahui itu semuanya. Satu adalah dengan tahu cara tahap perkembangan anak. Anak usia 3 tahun, 4 tahun beda caranya. 4 sampai 5 beda caranya. Nih Bu Yuni, satu lagi clue saya. Di usia 5 tahun itu suka pamer, Bu. Nah, Ibu jangan sampai nih Bu Nur Azizah, kamu mah pamer terus dari kemarin, tas baru, baju baru gitu kan. Nah, berarti Ibu itu tidak tahu orang yang kayak gitu. Tapi apa? Ya Allah, kamu benar-benar sesuai tahap perkembangan anak gitu kan. Karena usia 5 tahun usia pamer. Tapi kalau Bu Dedeh pamer, itu berarti usianya masih 5 tahun. Siapa yang suka pamer makanan? Ingat, dalam usia perkembangan itu anak usia 5 tahun itu suka pamer-pamer ya. Makanya nanti Ibu guru semuanya kalau ada murid-murid yang pamer, yang apa, oh kamu sesuai tahap perkembangan anak, good. Tapi bagaimana caranya? Mulai nanti musyawarah, Nak. Besok kalau punya baju baru, Ibu tahu. Seneng ya, seneng. Tapi gak usah bilang-bilang lagi sama yang lain. Ibu juga tahu kok itu baru. Nah, jadi untuk menghindari apa yang, tapi kalau kamu jangan pamer-pamer aja, pamer terus. Nanti akhirnya kayak kita korbannya, Bu. Dulu kita pamer sama emak kita diomelin. Jadi sekarang timbul pamernya. Jadi biarin aja pamer dulu. Nanti udah usia 6 tahun baru kita kasih tahu. Jangan sampai nanti udah tua baru pamer. Nah, kan berarti kerok kembali ke 5 tahun lagi ya. Baik, itu Bu Nur Azizah. Silakan Bu Yuni, apa mau nambah atau tidak? Karena udah jam 10 lewat, mohon maaf. Bu Dede, untuk sesi tanya jawab mungkin hanya 1, dikarenakan waktu kita akan yang ke sesi 2. Ya. Jadi cukup saja 1. Sama-sama Bu Nur Azizah. Iya, terima kasih Bunda. Ya, Jadi saya tutup dulu ya, sama-sama Bu Nur Azizah ya. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan terima kasih banyak Bunda, ilmunya luar biasa. Ya, terima kasih. Sekarang kita lagi Bu Yuni ya. Sebelum saya tutup Bu Yuni ya. Iya. Siap. Mahasiswa PT IKI. Lupa tuh jadi. Lupa tadi apa ya? Lupa Bu Dede. Selalu bahagia. Wah, jangan otot ya. Mahasiswa PT IKI. Selalu bahagia. Lagi. Nah, ini dia nih pikirannya udah macam-macam ini ya. Mahasiswa PT IKI Selalu bahagia. selalu bahagia. Kampus PT IKI tambah Berkah. baik Bu Yuni, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian, baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Terima kasih kepada MC kita tadi yang 2 orang yang hebat dan luar biasa, Bu Emi sahabat saya, Bu Yuni, terima kasih. Wabil khusus kepada Bapak Dekan kita, kepada Bapak Taufik yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semuanya senang, dan yang pastinya Ibu sudah mengetahui. Saya ulang lagi taksonomi belumnya Bu, mengetahui, Ibu bisa mengingat, Ibu bisa memahami. Yang ketiga apa?
mengaplikasikan. Yang keempat apa? Menganalisa. Omongan Bu Dede ini bener apa enggak ya? Saya mau lihat di bukunya Santrok. Saya mau lihat di bukunya Perkembangan Anak. Nah, itu menganalisa. Yang kelima apa? Mengevaluasi. Ya, apa yang kita lakukan mengevaluasi. Yang ketiga, menciptakan. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa menjadi seorang peneliti, bisa seorang menjadi narasumber yang hebat, ya, yang diinginkan oleh Pak Dekan kita, ya, sehingga PTIK tambah lagi manfaatnya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bu Emi ngasih pantun nama saya sekarang juga ngasih pantun. Burung pipit terbang ke Suralaya, ya. Ke Suralaya, bawa bunga sekuntum di ujung paruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Dede. Ya, baik teman-teman. Insya Allah ya, subhanallah. Ya, Apa yang disampaikan oleh Bu Dede. Stop share ya. Ya. Ya Bu Dede, Masya Allah apa yang disampaikan Bu Dede luar biasa ya teman-teman ya ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan nanti. Baik, karena mengingat waktu, untuk sesi pertama ini saya sudahi dulu. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Bu Wisni dan Bu Asih.